Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramjaningsi. Di sini saya selaku guru bimbingan dan konseling. Dan selamat datang di channel pertama Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sini saya ditemani oleh ketua terpilih kita, ketua OSIM. Itu ada siapa namanya? Muhammad Rifki Musaddak. Muhammad Fikri Rifki Musaddak. Rifki Musaddak, ya. Ya, ini maklum karena background saya bukan dari anak-anak agama Arab, jadi agak susah ya penyebutan nama panjangannya. Jadi saya panggil aja Rifki ya. Oke, kita bersama ketua OSIM yang terpilih tahun periode 2021 hingga 2022 ya. Hingga 2022. Oke. Nah, ini dulu pertama-tama kita tanya, gimana sih perasaannya Fikri terpilih sebagai ketua OSIM? Rifki ya, oke. Masih juga salah Rifki ya. Rifki, gimana perasaannya Rifki terpilih sebagai ketua OSIM? Yang pertama-tama yang Rifki rasakan ya senang. Semua usaha Rifki dalam kampanye semalam terbalas dengan terpilihnya Rifki. Dan yang kedua, ya Rifki harus mengemban kewajiban yang telah diamanahkan kepada Rifki. Dan harus kerjakan, harus dilaksanakan. Harus. Jadi ke pemimpin itu gitu ya. Pemimpin tuh kata utamanya harus memulai, harus melaksanakan gitu ya. Nah, sesuai dengan yang Fikri sampaikan adalah Fikri itu senang karena sudah terpilih dan sudah dipercaya sebagai ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri 1 periode 2001 hingga 2022 ya. Nah, kemudian setelah rasa atau perasaan yang Rifki rasakan terpilih, kemudian Ibu mau nanya nih, apa sih sebenarnya yang menjadi visi dan misi Rifki untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIM madrasah ini? Yang sesuai tertulis pada pamflet atau yang sudah kami sampaikan, ya. Visi kami adalah sebagai menjadikan OSIM sebagai pendorong bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada. Jadi ya OSIM itu bukan sekedar ya organisasi sekolah bantu-bantu apa yang disebut biasa babu sekolah gitu. Iya, bukan. Iya, jadi benar. Kami menjadikan visi kami menjadikan OSIM itu sebagai pendorong. Bukan menjadi babu sekolah. Benar. Nah, yang perlu kita garis bawahi ini adalah organisasi ya. Nah, kita sebagai seorang makhluk, apalagi makhluk sosial itu tidak terlepas yang namanya sebuah organisasi. Ya, benar ya Rifki ya. Kita di rumah saja itu ada yang namanya organisasi keluarga. Cuman yang menjadi perbedaannya di sini adalah ketika keluarga membentuk sebuah organisasi itu tidak adanya pemilihan siapa yang menjadi ayahnya, siapa yang menjadi ibunya gitu ya. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Sedangkan kalau organisasi-organisasi di sekolah itu ada organisasi siapa? Seperti OSIM ya. OSIM ini ada tahap-tahap pemilihan. Nah, kemudian gimana sih perasaan Rifki pada saat pemilihan itu? Apakah adanya perasaan-perasaan grogi atau apa gitu? Ya pasti grogi itu pasti ada. Pasti ada ya. Dan rasa sedikit gugup, debar hati terpilih apa enggak ya gitu. Pasti ada. Ya, apalagi kalau misalnya rasa takut kalau misalnya kita tuh nggak ada yang milih gitu, pasti ada. Ini nggak ada yang milih nanti ini gimana? Itu pasti ada. Dan ternyata rupanya teman-teman pada mengamanahkan untuk Rifki sebagai ketua OSIM ya, ketua OSIM. Nah, sebelum menjadi atau menjabat sebagai ketua OSIM di madrasah ini, apa sih pengalaman-pengalaman organisasi yang pernah Rifki dapatkan? Pertama ikut organisasi itu ya dari dari sekolah SMP saya. Saya dulu bersekolah di MTS. Pondok Pesantren Al-Islah Islami di Sungai Pagar. Jadi saya dari kelas 1 tingkat SMP itu saya sudah ikut organisasi. Di pondok. Udah pernah ikut organisasi, berarti Rifki ini sudah dinobatkan sebagai siswa yang sangat cinta berorganisasi gitu ya. Apa sih hal yang Fikri dapatkan ketika berorganisasi? Yang pertama pasti kita dapat pengalaman. Iya, pengalaman. Pengalaman bagaimana cara bekerja sama,
sosialisasi dan apa ya bicara di bertukar pikiran, iya. pikir. Iya. Nah, dan kita juga dapat berbagi pendapat dengan orang lain. Saling menghargai gitu ya. Nah, tadi Ibu dapat nih poinnya tentang kerjasama. Jadi kerjasama yang seperti apa yang memberikan kesan terbaik menurut Fikri gitu? Pernah nggak Fikri itu mendapatkan kesan yang terbaik pada saat kerjasama? Saat kerjasama? Melakukan kerjasama, kesan terbaiknya tuh? Ya. Ya, pasti dalam kerjasama itu ada yang namanya perbedaan pendapat. Iya, benar. Ya, perdebatan pasti ada. Ya, itulah keseruannya gitu. Keseruannya ada yang ini, ada yang berpendapat ini, ada pendapat itu. Jadi kita di sini, jadi Rifki jadi sebagai ketua harusnya menjadi penengah. Oke, harus menjadi penengah setiap masukan-masukan yang anggota kasihkan gitu ya. Nah, kemudian apa lagi nih yang ingin kita bicarakan? Oh ya, sebelumnya kita mau menginformasikan bahwa kita ini adalah sama-sama sama-sama anggota baru di Madrasah Aliyah Negeri 1 ini ya. Ibu sebagai guru BK, guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah ini baru saja mengajar di sini, dan Fikri juga sebagai apa? Siswa pindahan. Pindahan dari mana, Fikri? Dari Pondok Pesantren Al-Islam. Pondok Pesantren. Nah, kenapa mau pindah? Apa alasannya? Nah, sebenarnya saya kan kalau bidang saya sebenarnya kan lebih ke umum daripada keagamaan, tapi saya juga tahu wajib tahu ilmu agama. Jadi kalau saya pergi ke umum, kenapa nggak saya pilih SMA, kenapa nggak pilih SMK gitu? Ya saya harus wajib untuk menuntut ilmu agama juga, dan sosial penting juga bagi hidup saya. Ya, karena kita sebagai seorang makhluk hidup itu, sebagai seorang manusia itu tidak terlepas yang namanya kita harus memahami tentang keagamaan gitu. Yang dalam artian kita juga harus mendapatkan ilmu-ilmu yang berbasis atau yang berbasis agama Islam ya. Contohnya kalau misalkan kita mau menuntut ilmu tentang agama, bakal banyak kita dapatkan itu di madrasah. Lebih banyaknya di madrasah, bukan berarti di sekolah itu tidak banyak. Cuman yang lebih banyaknya adalah di madrasah, seperti itu ya Fikri ya. Nah, jadi Fikri ini kan sudah terpilih nih sebagai ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri 1 Kepulauan Meranti. Kemudian apa sih yang pengalaman pertama apa yang Fikri rasakan setelah dinobatkan atau setelah terpilih sebagai OSIM ini, ketua OSIM? Pengalamannya apa? Pengalaman Diman nih. Iya. Diman ini. Sebenarnya belum ada sih, Bu. Belum ada ya. Jadi kalau pengalaman berbagi-bagi cerita dengan dengan ketua OSIM yang sebelum saya ada. Ibu ya. Apa lagi? Nah, kemudian karena Rifki ini masih baru sekali, tentunya Rifki sangat butuh sekali bantuan dari ketua lama gitu ya, atau ketua OSIM yang lama. Jadi bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik menurut Rifki untuk kita tuh bisa menjalin hubungan yang baik antara ketua baru dan ketua yang lama? Komunikasi yang baik yang seperti apa menurut Rifki? Sebenarnya komunikasi itu kan bukan tergantung materi. Ya. Itu komunikasi itu kan sudah terbawa dari diri sendiri. Iya. Jadi gimana dekatnya kita sama orang, dekatnya apa itu sudah dari bawaan diri sendiri ya, Bu. Jadi Bang Topik dulu, ya saya kan lumayan dekat juga. Saya orangnya suka bercanda, suka bergaul, nggak nolep gitu lah. Jadi ya saya suka bergaul juga. Oke. Berarti ada Bang Topik rumah saya. Jadi tentunya ketika ingin menjalani communication dari ketua baru sama ketua lama itu kita harus saling menghargai ya. Bukan berarti dia tuh lebih rendah ataupun lebih tinggi. Kita yang sebagai pemimpin itu harus memposisikan diri. Karena
Karena ketua di sini bukan berarti kita rendah dan bukan berarti kita yang terlalu tinggi gitu, seperti itu. Kemudian kita nanya nih dulu tentang kehidupan pribadi nih. Tentunya ketua itu tidak hanya bercerita tentang sebuah organisasi, melainkan ketua juga memiliki kehidupan pribadinya ya. Ibu mau tahu nih, Rifki itu apa sih kegiatannya sehari-hari di luar sekolah? Rifki kan orangnya suka olahraga, olahragawan gitu. Nah, olahragawan. Jadi futsal, voli itu pasti ada setiap sore. Pasti ada setiap sore. Mau itu futsal, mau itu voli ataupun yang lainnya pasti ada. Jadi gimana caranya Fikri membagikan waktunya? Sedangkan Fikri kan di sekolah nih aktif nih sebagai ketua OSIM, dan nanti di luar sekolah Fikri juga ingin bermain futsal dan sebagainya. Itu bagaimana caranya Fikri membagikan waktunya agar tetap semuanya tetap teratur gitu? Berjalan lancar. Iya, berjalan dengan lancar. Ya, misalnya kan futsal ini kan bukan wajib bagi Rifki. Iya. Tapi amanah adalah wajib bagi Rifki. Jadi tentunya saja pasti Rifki akan memprioritaskan kewajiban Rifki dulu, baru kesenangan Rifki kemudian. Jadi ya futsal ya pas ada waktu luang aja. Gitu. Nah, itu berarti itu berkaitan dengan hobi ya, Fikri ya. Nah, itu tentang hobi. Jadi bagaimana nih kalau dengan pembagian waktu untuk belajar? Pembagian waktu belajar. Iya, pembagian waktu untuk belajar. Ya, Rifki harus Rifki banyak berorganisasi, banyak menghabiskan waktu di organisasi. Ya Rifki harus ada kelas. Rifki ada kelas, jadi Rifki harus memfokuskan diri saat dalam kelas untuk belajar. Jika nih ada sebuah situasi, keadaan, pada saat itu akan adanya kegiatan yang membawa nama baik sekolah. Sedangkan, membawa nama sekolah ya, yang mengatasnamakan OSIM gitu. Sedangkan di kelas sekarang, pada hari itu juga, pada hari yang bersamaan, juga sedang melakukan yang namanya ulangan ujian. Jadi gimana nih caranya Fikri? Apakah Fikri memilih salah satu atau Fikri mengerjakan dua hal dalam satu waktu? Oke, kita bel dulu ya kita. Baik, selesai pertanyaan Ibu tadi, berarti harus milih ya Bu? Iya, kalau misalkan harus memilih gimana atau apa yang harus dikorbankan seperti itu? Yang pertama kan organisasi OSIM ini, OSIM ini kan sudah oleh madrasah sudah dia. Jadi OSIM ini walaupun ada ulangan gitu, jadi boleh saya minta izin gitu, keringanan. Oke, berarti depannya masih ada. Jadi karena ini adalah kegiatan yang terpenting, mungkin kan yang mengharuskan ketua OSIM itu untuk mendatang. Jadi Fikri lebih memilih atau lebih memfokuskan dulu ke kegiatan organisasinya dulu. Nanti untuk ulangan bisa ulangan susulan seperti itu ya. Ulangan susulan. Oke. Kalau masalah percintaan nih, karena Fikri sekarang lagi usianya remaja, yang kita ketahui bahwa remaja itu tidak terlepas dengan hal-hal yang berbaur dengan kasmaran seperti itu ya. Nah, gimana sih Ibu mau tahu nih, apakah Fikri sekarang sudah punya pacar atau gimana? Senyum-senyum ya kalau masalah ini ya. Sesuai peraturan sekolah ya Fikri ada pacaran. Sesuai itu berarti hanya terpatok. Gitu. Karena ada kewajiban Fikri sebagai seorang ketua OSIM yang harus menaati peraturan sekolah seperti itu. Yang mengatakan di sekolah tidak boleh berpacaran. Jadi kalau misalkan sekolah membolehkan Fikri pacaran gimana? Siswa-siswinya berpacaran gimana? Ya jujur nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Dalam agama juga dilarang. Di dalam agama juga dilarang. Jadi ya patokan Fikri harus berusaha untuk menghindarinya. Harus berusaha untuk menghindari yang namanya pacaran. Karena dengan pacaran kita juga tidak fokus ya Fikri ya. Sudah membagi hobi aja sudah tidak punya waktu lagi. Belajar saja sudah
kadang membagi-bagi harus memilih antara ulangan atau kegiatan gitu, apalagi dengan sibuk berpacaran gitu, otomatis nanti sangat apa? Sangat membahayakan. Untuk siapa sih yang untuk diri Rifki sendiri? Untuk diri Rifki sendiri. Jadi ini Rifki berkomitmen untuk tidak sampai kapan? Sampai halal. Sampai halal gitu ya. Oke, halal. Berarti sudah ada bayang-bayangannya untuk menuju ke halal ya? Atau sudah ada? Oh, pastilah ya, karena kita sebagai seorang makhluk sosial itu tentunya kita hidup berpasangan, benar sekali. Oke, itu berkaitan dengan kasmaran ya. Oke, Fikri tidak punya pacar. Kalau orang-orang yang disukai gimana? Ya, orang disukai pasti ada. Pasti ada ya. Kenapa Fikri menyukai dia? Apa ya? Tidak tahu. Suka itu kan nggak perlu alasan, Bu. Oke, menyukai sesuatu itu tidak perlu sebuah alasan. Oke, sama halnya dengan Fikri, bisa jadi ya Fikri menyukai seseorang, iya benar menyukai seseorang. Contohnya mungkin sama orang tua, ya kan? Itu salah satu bentuk kasih sayang. Karena tadi Ibu bukan menanyakan ke sesama apa sih? Sebaya gitu ya. Ibu menanyakan apakah ada orang yang Fikri sayangi gitu. Ya, Ibu menanyakan apakah ada orang yang Fikri sayangi atau Fikri sebenarnya tidak sayang sama orang tua Fikri? Sayang. Oh, sayang. Sayang ya. Tidak ada anak yang tidak menyayangi kedua orang tuanya. Fikri anak keberapa? Anak kedua dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Berarti Fikri anak yang tengah ya? Nah. Anak tengah. Nah, gimana sih caranya Fikri itu menerapkan sifat keadilan antara adik sama kakak? Ya, dalam keluarga Rifki kan, abang Rifki kan juga jarang di rumah. Iya. Abang Rifki masih di pondok dia. Oh, masih di pondok masih. Jadi Rifki di rumah tinggalnya sama adek. Jadi Rifki sama adek tuh lebih banyak mengalah atau lebih banyak malah gimana? Ya, Rifki ada mengalah, tapi Rifki juga nggak merendahkan diri dia. Oh gitu. Adek gitu. Jadi Fikri juga bersikap mengalah sebagai seorang kakak, dan Fikri juga bersikap tegas sebagai seorang kakak. Sebagai seorang kakak karena kita harus punya sifat tegas ya Fikri ya. Ini cuaca panas ya Fik. Panas sekali ya Fik. Ya, besok saya kasih atap. Ya, Anda boleh. Itu bisa menjadi salah satu program kerja ya, program susulan. Karena kan kita sebagai ketua ini punya kebijakan untuk membuat sebuah program untuk mengusulkan sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan nanti kan kita nih insya Allah setelah ini bakal ada channel berikutnya gitu, yang membuat kalau misalkan tempat nyaman untuk berwawancara, untuk melakukan apa sih ini? Ini apa sih namanya ini? Apa namanya? Untuk menjalin lupa, Bu. Ya, untuk menjalin silaturahmi. Podcast ini agar lebih mudah, lebih nyaman untuk dilakukan seperti itu. Udah nih, Bang. Udah? Oke. Atau Fikri nih. Dari tadi Ibu terus yang menanyakan apa-apa sama Fikri. Sekarang coba sih Fikri yang ada nggak yang ingin Fikri tanyakan sama Ibu? Mungkin Rifki bertanya gimana meminta masukan gitu. Memberi masukan. Apa yang harus Rifki lakukan, apa yang harus Rifki sikapi dalam menjadi pemimpin. Oke, benar. Nah, tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa kita sebagai seorang manusia itu tidak terlepas yang namanya sebuah organisasi. Kita di rumah pun kita membangun sebuah organisasi. Yang memperbedakan itu adalah di organisasi rumah kita tidak perlu adanya pemilihan voting seperti siapa ayahnya, siapa ibunya dan segala macam, anak-anaknya seperti itu kan. Sedangkan kalau di organisasi-organisasi di luar dari rumah, keluarga, kita membutuhkan yang namanya pemilihan gitu kan, voting suara, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris, dan di setiap organisasi itu kita juga harus memiliki rasa tanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mengetahui seperti tupoksinya. Saya Fikri sebagai seorang ketua, Fikri harus memiliki jiwa yang seperti
tegas. Tegas dalam hal ini bukan galak ya Fikri ya. Cuman Fikri harus mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus diperjuangkan, mana yang tidak. Ini salah satunya seperti atap mungkin yang di sini ya. Kalau mau diperjuangkan itu juga sangat bagus agar podcast selanjutnya itu lebih nyaman ya. Nah, itu. Terus Fikri bisa membuat sebuah kebijakan dan kebijakan ini juga harus sesuai dengan situasinya seperti itu. Terus Fikri juga harus memiliki apa lagi? Sifat-sifat yang harus ditanamkan sebagai seorang pemimpin itu adalah seperti kejujuran, seperti amanah. Itu sangat penting ya karena dengan kita menanamkan hal-hal seperti itu insya Allah tidak hanya di sini, di kemudian hari orang-orang juga mempercayai kita untuk sebagai pemimpin seperti itu Fikri. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang menjadi amanah Fikri sekarang ini sebagai ketua OSIM, semoga Fikri bisa laksanakan, semoga Fikri bisa laksanakan dengan baik, semoga Fikri bisa jalankan dengan baik dan bisa memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk Fikri ke depannya. Seperti itu. Oke. Mungkin kita tutup ya untuk hari ini. Akan kita lanjut ke hari-hari berikutnya. Oke, kita apa nih logo atau simbol dari Madrasah Aliyah Negeri 1 nih? Ini ya, apa sih? Slogannya ya. Gimana kalau apa sih? Jargonnya gitu. Ya, jargonnya. Madrasah bermartabat. Oke, jadi kalau Ibu bilang madrasah gitu ya? Mansakti. Mansakti. Oke, jadi kalau misalkan Ibu bilang Mansakti langsung bermartabat. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Mansakti Madrasah hebat bermartabat. Oke, sekali lagi ya. Mansakti Madrasah hebat bermartabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.